Perkenalkan, nama saya Sarah Joyce Purba dengan NIM 231501129. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang bakteri patogen pada saluran pencernaan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua bakteri. Yang pertama ada Escherichia coli dan yang kedua ada Enterobacter aerogenes. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Sebelum mengenal lebih jauh, apa sih sebenarnya bakteri patogen itu? Bakteri patogen merupakan bakteri yang berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. Keberadaan bakteri patogen dapat diindikasi dengan adanya bakteri coliform. Semakin tinggi konsentrasi coliform, maka semakin tinggi pula konsentrasi bakteri patogen lainnya. Sebelum kita mengetahui siklus hidup bakteri-bakteri ini, mari kita mengenal sedikit tentang bakteri Escherichia coli dan Enterobacter aerogenes. E. coli adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang pendek atau sering disebut dengan kokobasil. Mereka memiliki flagel dan dapat membentuk rantai. Begitu pula dengan Enterobacter aerogenes atau yang sering disingkat dengan E. aerogenes. Bakteri ini adalah bakteri gram negatif yang dapat membentuk batang pendek atau sering disebut kokobasil. Mereka memiliki flagel dan dapat membentuk rantai. Lalu bagaimana sih siklus bakteri patogen Escherichia coli ini dalam saluran pencernaan kita? Yang pertama ada kontaminasi. E. coli patogen memasuki tubuh melalui konsumsi makanan dan air yang terkontaminasi. Lalu E. coli mencapai usus, lalu menempel pada dinding epitel usus menggunakan pili. Bakteri berkembang dan dengan memanfaatkan nutrisi inang membentuk koloni besar pada permukaan epitel. Strain patogen seperti E. coli menghasilkan toksin SIGA yang merusak sel-sel usus, menyebabkan diare berdarah dan bisa memicu sindrom uremik homiletik atau HUS. Kemudian, gejala infeksi E. coli mencakup diare, kram perut, mual, dan muntah. Dalam kasus yang parah bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Bakteri dikeluarkan melalui tinja yang dapat menulari orang lain jika praktik kebersihannya tidak dijaga. E. coli menyebar ke inang baru melalui tangan yang tidak dicuci, makanan atau air yang tidak terkontaminasi, atau permukaan yang terkontaminasi. Jika bakteri mencapai inang baru, siklus infeksi terus berulang pada saluran pencernaan. Kemudian, kita akan membahas tentang siklus bakteri patogen Enterobacter aerogenes pada saluran pencernaan. Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif yang dapat masuk ke saluran pencernaan melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Setelah masuk, bakteri ini dapat berkolonisasi di usus, khususnya pada pasien dengan sistem kekebalan imun yang rendah atau yang lemah, atau yang telah mencapai terapi antibiotik yang mengganggu mikroba normal. Penetrasi dan penyebarannya, bakteri ini dapat menembus mukosa usus dan memasuki siklus darah yang menyebabkan bakterimia dan infeksi sistemik. E. aerogenes sering ditemukan sebagai patogen oportunistik di unit perawatan intensif, terutama pada pasien yang menggunakan ventilomechanics. Kemudian dilanjutkan dengan infeksi sistemik. Setelah masuk ke aliran darah, bakteri ini dapat menyebabkan infeksi berat seperti sepsis. Infeksi ini seringkali terjadi pada pasien rumah sakit yang telah menjalani prosedur medis invasi atau memiliki kondisi medis kronis seperti gagal ginjal, diare, diabetes, dan kanker. Resistensi dan antibiotik. E. aerogenes dikenal dengan kemampuan mengembangkan resistensi terhadap berbagai antibiotik, termasuk pada beta-lakma dan carbapenem, yang membuat pengobatannya menjadi lebih sulit. Resistensi ini sebagian besar disebabkan oleh mutasi genetik serta akuisisi gen resistensi melalui plasmid dan elemen genetik mobil lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Febriana Saragi dengan NIM 231501006. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginfeksi bakteri E. coli dan bakteri Enterobacter aerogenes. E. coli sendiri itu ditularkan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung.
secara langsung dapat ditularkan melalui daging, buah, dan sayuran yang terkontaminasi dengan tinja atau feses. Secara tidak langsung itu dapat ditularkan melalui kontak antar manusia. Yang kedua, cara menginfeksi bakteri Enterobacter aerogenes. Enterobacter aerogenes ini bisa ditemukan di tanah, air, produk susu, dan saluran pencernaan hewan dan manusia. Sebagian besar dari infeksi dari bakteri tersebut ini disebabkan akibat perpindahan bakteri dari pasien satu ke pasien lain, dan bisa juga terjadi infeksi silang dari tenaga medis pada pasien yang menggunakan alat medis. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi dari bakteri patogen E. coli dan Enterobacter aerogenes. Bakteri patogen ini dilakukan dengan metode pewarnaan gram dan reaksi biokimia menggunakan 2 sumber air bersih yang berada di Kelurahan Air Hitam dan di Jalan Ria Ujung Gang Anggrek, Kota Pekanbaru. Biasanya alat dan pelindung itu alatnya ada timbangan anak litik, mikroskop, tabung Durham, autoklav, inkubator, spatula, oven, dan jarum Mohs. Sedangkan bahan-bahannya bisa dilihat di PPT tersebut ada Aquades, alkohol 70%, gentian violet, Google, safranin, immersive pill, reagen konva, media BHI, media EMBA, media SSA, media gula-gula, SC, urean agar, TSC, SIM. Selanjutnya itu ada pengambilan sampel. Sampel dari si air bersih ini diambil pada pagi hari dengan menggunakan wadah yang telah disterilkan. Nah, habis itu sampel itu dibilas menggunakan sampel sambil dikocok. Biarkan si sampel air ini mengalir selama 3 menit. Prosedur kerja dari si bakteri tersebut menggunakan, pertama itu ada penanaman pada media enrichment. Dia memasukkan 1 mili sampel ke dalam medium BHI. Habis itu nanti dia diinkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kedua ada pewarnaan gram. Biasanya pewarnaan gram ini kan menggunakan jarum OC. Habis itu nanti difiksasi, ditambahin gentian violet, ditambahin lugol, ditambahin safranin. Nanti kalau misalnya bakterinya gram positif itu dia akan berwarna ungu, dan kalau berwarna merah dia itu menandakan bakterinya gram negatif. Yang ketiga ada penanaman pada media selektif menggunakan media EMBA. Nah, bisa dilihat di sini media EMBA ini juga menggunakan suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kedua itu pada media Salmonella Shigella agar. Dia pun sama menggunakan suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Nanti dia kalau koloni Shigellanya berwarna transparan, dia tidak memproduksi H2S. Sedangkan kalau koloni Salmonellanya juga transparan, namun bagian tengahnya dia berwarna hitam, itu dia memproduksi H2S. Baik, jadi di sini saya Nazwa Putri dengan NIM 231501110. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi setelah itu kita akan melakukan uji reaksi biokimia, di mana di sini yang pertama kita akan melakukan uji media gula-gula, yang kedua uji media pada media Simon citrate, kemudian yang ketiga kita akan melakukan uji pada media triple sugar iron atau TSIA. Kemudian yang keempat kita akan melakukan uji pada media sulfur indol multility atau SIM. Kemudian yang kelima kita akan menggunakan uji medium urea agar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan, di mana di sini kita mendapatkan hasil pada pengamatan di media enseriment atau BHI Barnhart infusion. Berdasarkan hasil, pada sampel A tidak ditemukan atau terjadinya kekeruhan baik pada pengolahan 1 dan 2. Kemudian pada sampel B kita menunjukkan kekeruhan baik pada pengolahan 1 dan 2. Kemudian di sini kita dapat hasil dari tabel pewarnaan gram, di mana didapatkan hasil dari pewarnaan gram terdapat sampel B, yaitu menunjukkan warna bakterinya itu pink atau merah muda berbentuk basil. Jadi menurut Harsono et al. Tahun 2015, apabila warna yang dijumpai yaitu pink atau merah muda, maka menandakan adanya bakteri gram negatif. Kemudian untuk hasil tabel pada pengamatan koloni bakteri pada media selektif sampel B menggunakan media EMBA atau eosin methylene blue, pada hasil pertumbuhan di media ini terdapat
pada sampel pengulangan 1 yaitu tumbuh koloni bakteri berwarna putih keruh. Sedangkan untuk pengulangan yang kedua tidak terdapat koloni bakteri yang tumbuh. Sedangkan untuk hasil pada yang menggunakan media SSA atau Salmonella Shigella agar, dari hasil pertumbuhan ini pada sampel pengulangan 1 itu didapatkan hasil pertumbuhan koloni bakteri yang di bagian tengahnya itu berwarna hitam serta memproduksi H2S. Sedangkan untuk pengulangan yang kedua dijumpai koloni bakterinya itu berwarna transparan dan tidak terdapat H2S. Kemudian di sini dapat kita lihat pada tabel hasil uji reaksi biokimia. Jadi berdasarkan hasil yang telah dilakukan dan juga telah disesuaikan dengan tabel RBK, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel B ini pada media selektif EMBA pada pengulangan 1 menunjukkan ciri-ciri bakterinya itu adalah bakteri jenis Escherichia coli. Kemudian untuk pengulangan yang kedua itu ditemukan jenis bakteri yang menunjukkan ciri-cirinya itu adalah bakteri Enterobacter aerogenesis. Kemudian begitu pula dengan hasil yang didapatkan pada pengujian reaksi biokimia pada media SSA. Baik pada pengulangan 1 dan 2 itu ditemukan jenis bakteri Enterobacter aerogenesis. Jadi kesimpulan yang telah kami dapat berdasarkan hasil penelitian yang telah kami telaah pada identifikasi bakteri mesofilik pada sumber air bersih di Jalan Riau, ujung Kota Pekanbaru, dapat kita simpulkan bahwa pada sumber air bersih yang berada di Kelurahan Air Hitam tidak ditemukan adanya bakteri. Selanjutnya, pada sampel sumber air bersih yang berada di Gang Anggrek tersebut ditemukan terkontaminasi oleh jenis bakteri Escherichia coli dan Enterobacter aerogenesis.